Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla alladzi qad manahana nikmatan katsiratan, di mana pada sore yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat yang begitu banyak buat kita semua. Hatta najtami'u fi hadzal yaum al-mubarakah wa fi hadzal asy-syahr Ramadan al-mubarakah insyaallah ta'ala. Dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, di sore yang mulia ini, di hari dan di bulan yang diberkahi ini, kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan yaumul akhir, hari kiamat kelak. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada hari setelahnya, yaitu hari kiamat kelak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sore yang mulia ini, di pertemuan kedua di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menyampaikan kita di hari ini. Kita menginjak di hari ke-19 dari bulan Ramadan, dari bulan suci yang diberkahi ini. Di mana kita sampaikan kaum muslimin, atau banyak disampaikan oleh para asatidz kita, bahwa sesungguhnya kita sedang diberikan kenikmatan yang begitu agung, nikmat yang begitu besar, yaitu disampaikannya kita ke dalam bulan suci Ramadan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka diberikannya kesempatan untuk kita semua kaum muslimin, dihidupkan kita sampai dengan detik ini kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kenikmatan yang begitu besar
buat kita. Di mana keberkahan bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini kaum muslimin, yakni dengan memperbanyak ibadah, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang diberkahi ini. Tak terasa kaum muslimin 18 hari atau mungkin 19 hari ini kita akan melewati bersama-sama bulan suci Ramadan di tahun ini. Tentu alhamdulillah kita sudah berusaha memperbanyak amal ibadah mulai dari awal Ramadan sampai dengan detik ini di hari ke-19. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan ibadah yang paling inti, yang paling pokok di bulan suci Ramadan ini adalah siam Ramadan di siang harinya, yaitu puasa Ramadan di siang harinya. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain di malam harinya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan sampai dengan di hari ke-19 ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak diterimanya amal ibadah kita, terutama siam Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya mengabarkan bahwa ada sebagian kaum muslimin, ada sebagian kaum shaimin yang mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Mereka melaksanakan siam Ramadan, namun sayangnya puasa Ramadan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala dan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Mungkin ada yang bertanya kaum muslimin, kenapa mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan? Mereka melaksanakan siam Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan janji Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka melaksanakan siam Ramadan. Maka kenapa kaum muslimin? Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW, rubba shaimin. Betapa banyak, jadi jumlahnya tidak sedikit, betapa banyak orang-orang yang berpuasa. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Begitu banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah siam Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali dia hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, di antara orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan pahala, ganjaran dan balasan siam Ramadan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, namun mereka tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya. Falaisa lillahi hajatun. Maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Mereka tidak dibutuhkan ketika mereka menahan lapar dan haus.
Tidak butuh. Allah tidak butuh. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, puasa mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin anggapan sebagian besar kaum muslimin siam Ramadan atau puasa Ramadan itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum saja di siang harinya. Namun hal-hal yang bisa membatalkan, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan yang lainnya mereka abaikan. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Tidak hanya menahan makan minum saja, tidak. Kalau hanya menahan makan dan minum saja, tentunya anak-anak kita yang masih balita, yang masih dalam tahap latihan, itu mereka bisa. Namun ternyata bukan. Laisa siyamu minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja di siang harinya. Innamas siyamu minal lahwi warrafath. Yang dinamakan dengan siam itu juga menahan dari perbuatan yang dikatakan al-lahwu warrafath. Al-lahwu perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Warrafath adalah perkataan yang jorok. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan siam Ramadan kita yang sudah kita lalui bersama-sama hampir 19 hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan bulan suci Ramadan ini pun bisa diraih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kaum muslimin, jika hari ini adalah hari ke-19 di bulan suci Ramadan tahun ini, maka tentu ini gerbang. Nanti malam ini adalah gerbang. Kita akan memasuki di 10 hari di bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini memberikan keberkahan yang begitu banyak. Memberikan kebaikan yang begitu banyak. Dari antaranya kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang dengannya seorang muslim akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan. Bahkan kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala pada sore hari ini kita akan bersama-sama kaum muslimin bagaimana meraih satu malam yang penuh dengan keberkahan tersebut, yaitu malam Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dari pengertian Lailatul Qadar. Dari pengertian Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama kita tentang makna Lailatul Qadar. Ma hiya Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa malam Qadar adalah malam kemuliaan. Lailah, malam, Qadar artinya kemuliaan. Ada juga yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar, malam Qadar adalah malam yang penuh sesak. Karena ketika itu banyak malaikat yang turun ke dunia. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir.
bagi setiap hambanya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah turunnya kitab yang mulia, turunnya rahmat Allah, turunnya malaikat yang mulia. Makna-makna yang disebutkan semua itu benar kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Semua adalah makna yang benar insyaallah taala. Maka setelah kita mendapatkan makna dari Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, di mana malam itu adalah malam penuh dengan kebaikan, malam penuh dengan keberkahan. Lalu kapan Lailatul Qadar itu kaum muslimin? Kapan terjadi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi, sebagian ulama menjelaskan, atau ini adalah pendapat yang paling kuat insyaallah taala, adalah terjadi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jelas kaum muslimin dalam hadis yang mulia ini bahwa malam Qadar terjadi setahun sekali dan hanya terjadi di bulan suci Ramadan dan terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Namun di malam berapa kaum muslimin? Di malam keberapa? Maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali lagi kita mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana beliau sampaikan dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini berinci dari hadis sebelumnya. Yang hadis sebelumnya menyatakan bahwa agar kita bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hadis yang mulia ini lebih rinci lagi. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, namun lebih disemangatkan di hari atau di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Tentu kita akan mendapatkan bilangan-bilangan ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun kaum muslimin rahimakumullah, Lailatul Qadar di malam ganjil itu bisa dihitung dari 2 cara. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama. Disebutkan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah fatwa dari seorang ulama besar, Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani. Mungkin para jamaah sekalian asing mendengar nama beliau ini. Abul Abbas Ahmad
bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah ta'ala. Namun sebenarnya beliau dikenal dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau disebutkan bahwa hitungan ganjil, hitungan malam ganjil, itu bisa dihitung dengan dua cara. Dihitung dengan dua cara. Bisa dihitung bilangan ganjil itu dari depan, dari awal Ramadan. Yang kedua, yaitu bisa dihitung dari hari sisanya. Artinya dihitung dari terakhir. Maka beliau dalam Majmu' Fatawa beliau ini, maka disesuaikan dengan jumlah hari Ramadan di tahun itu. Jika jumlahnya 29, maka tentu akan berbeda dengan jumlah 30. Sebelumnya kaum muslimin, dihitung bilangan ganjil itu dari setelahnya, atau dari sisa harinya, atau dari terakhir. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Litasi'atin tabqa, lisabi'atin tabqa, likhamisatin tabqa, lisalisatin tabqa. Bisa jadi kata beliau, Lailatul Qadar terjadi pada 9 hari sisanya. 9 hari sisanya. Bisa juga Lailatul Qadar terjadi di 7 hari sisanya. Bisa jadi Lailatul Qadar terjadi 5 hari sisanya. Bisa jadi Lailatul Qadar terjadi di 3 hari sisanya. Maka sekali lagi kaum muslimin, maka ini tergantung dari jumlah hari di bulan suci Ramadan tersebut. Apakah 29 ataukah jumlahnya 30 hari. Maka ini tentunya tidak ada yang bisa mengetahui kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan adalah dengan satu petunjuk Nabi SAW adalah dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Maka ada kemungkinan bisa 29, bisa 30 hari. Maka jika jumlahnya 29 kaum muslimin rahimakumullah, maka jika dihitung dari awal, maka malam-malam ganjil tersebut adalah bilangan 21, 23, 25, 27, dan 29. Begitu juga jika dihitung dari belakang, sebagaimana hadis yang disebutkan litasiatin tabqa, lisabiatin tabqa, dan seterusnya. 9 hari sisanya, 7 hari sisanya, 5 hari sisanya, 3 hari sisanya. Maka jika 29 itu dikurangi 9 hari, maka tentu malam 21. Dikurangi 7, 23. Dikurangi 5, 25. Dikurangi 3, 27. Namun jika kaum muslimin rahimakumullah, jumlah bilangan hari Ramadan di bulan itu jumlahnya 30. Karena mungkin ketika di malam 30 hilal tidak terlihat. Hilal tidak terlihat. Maka tentunya sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala, satu petunjuk Nabi SAW, jika tidak terlihat hilal, maka digenapkan menjadi 30. Dan tentu bilangan 30 ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bilangan yang mendadak. Semua itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika jumlahnya 30 hari kaum muslimin, maka malam ke-30 itu adalah malam menggenapkan. Maka jika jumlahnya 30 dihitung dari depan, maka sama. Bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Namun jika dihitung sebagaimana hadis yang mulia ini, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu 9 hari sisanya, 7 hari sisanya, 5 hari sisanya, 3 hari sisanya, maka tentu kaum muslimin 9 hari sisanya, jika dihitung dari 30 hari, maka akan jatuh di malam 22.
7 hari sisanya dari 30, maka akan terhitung bilangan 7 hari sisanya adalah malam 24. Begitu juga 5 hari sisanya adalah malam 26. Dan seterusnya. Maka tentu kaum muslimin rahimakumullah, ini menjadi semangat buat kita. Jika memang bisa dimungkinkan Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil dihitung dari belakang jika jumlahnya 30. Atau bisa juga dikatakan bisa juga Lailatul Qadar terjadi di malam-malam genap atau di malam genap, maka tentunya kita tidak ada pilihan. Apa pilihan kita kaum muslimin? Yang terbaik adalah bersemangat untuk beribadah, meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak memilih baik itu malam ganjil maupun malam genap. Hal ini kaum muslimin adalah hal yang disampaikan oleh seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini terdapat dalam fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga fatwa dari seorang ulama besar Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah taala dalam kitab Al-Muhalla. Begitu juga beliau menyebutkan dalam kitab ini Ramadan atau Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam genap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar di antaranya sebagian ulama menyebutkan dengan berdalil dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah keadaan matahari di pagi hari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke seluruh penjuru. Keadaan matahari di pagi harinya terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27. Hiya biqiyamiha. Hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallam biqiyamiha. Hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrin. Yaitu malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam 27. Dan tanda-tandanya, kata beliau, di pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang kedua kaum muslimin, keadaan malam tidak panas. Jadi keadaan malamnya tidak panas. Tidak juga dingin. Matahari di pagi harinya tidak begitu cerah, tampak kemerah-merahan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqah la harah wala baridah. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Namun kita harus ingat bahwa tanda-tanda tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, bahwa semua tanda-tanda atau dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, semua itu tidak tampak kecuali setelah malam Lailatul Qadar, setelah malam Qadar itu berlalu. Artinya kaum muslimin, tanda-tanda itu tidak akan muncul. Atau kebanyakan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tanda-tanda itu akan muncul
setelah malam Qadar itu terlewati. Wa qad warada lil lailatul qadri alamatun aktsaruha la tazharu illa ba'da an tamdi. Ada beberapa dalil, kata beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ada beberapa dalil yang membicarakan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun kata beliau, namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam itu berlalu. Maka dengan ini kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak disibukkan dengan mencari tanda-tandanya. Maka jika kita hanya mencari tanda, mencari ciri datangnya Lailatul Qadar, maka tidak akan datang atau tidak akan kita temukan kecuali malam tersebut sudah berlalu. Dan ini tentunya sebuah kerugian. Kita hanya fokus dengan tanda-tanda, namun untuk mengisi malam tersebut kosong dengan amalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, apa sebenarnya tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apa sebenarnya tanda-tanda seseorang itu dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar? Maka ada dua hal yang harus kita sampaikan kaum muslimin. Yang pertama, Lailatul Qadar itu terjadi itu sepanjang malam. Lailatul Qadar itu terjadi di sepanjang malam. Kalau kita jelaskan kapan terjadinya malam kaum muslimin, atau kapan itu dikatakan malam, maka tentu urufnya malam itu adalah diawali dari maghrib sampai dengan subuh atau salat fajar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan, yaitu sampai terbit fajar. Rentan malam itu dari maghrib sampai dengan subuh. Maka peristiwa tersebut kaum muslimin, atau peristiwa apapun yang terjadi di antara tersebut, dari maghrib sampai dengan subuh, maka berarti dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang sholat maghrib di malam itu, kita katakan dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dia sholat Isya di malam tersebut pun kita katakan dia orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Sholat tarawih, sedekah, dan seterusnya. Ini hal yang pertama, yaitu Lailatul Qadar itu sepanjang malam, mulai maghrib sampai dengan subuh. Hal yang kedua kaum muslimin, semua orang yang melakukan ibadah di waktu itu, yaitu rentan maghrib sampai dengan subuh, berarti ia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar, telah melakukan ibadah di malam Qadar. Adapun besar kecilnya pahala, adapun besarnya atau besar kecilnya pahala yang diraih oleh masing-masing hamba tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ini disampaikan oleh seorang ulama abad ini, Syekh Khalid Al-Musri hafizallahu taala. Dia juga menyatakan ketika ditanya tentang tanda-tanda khusus orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar, maka beliau menjawab, tidak ada tanda-tanda khusus seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya.
tidak ada tanda-tanda khusus seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Namun bisa dilihat siapa saja yang memperbanyak ibadah di malam tersebut, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka tentu sedikit banyak dia akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut, yaitu malam Qadar. Maka yang harus kita lakukan, sebagaimana tadi penjelasan di awal, hendaklah kita bersemangat di 10 bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tidak melihat di malam ganjil maupun malam genap. Maka ketika seorang hamba mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, baik di malam-malam ganjil atau malam-malam genap, dengan ibadah, maka tentunya dia akan mendapatkan kemuliaan bulan atau kemuliaan Lailatul Qadar. Namun beliau sampaikan, ada 2 ibadah atau 3 ibadah yang beliau sampaikan jangan sampai terlewat. Ya, jangan sampai terlewat di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Karena dengan melakukan 3 ibadah ini di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Beliau, Nabi SAW bersabda, "Man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailah. Wa man shalla al-isya'a wal fajr fi jama'ah kana lahu qiyami lailah." Siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, tentu kaum muslimin di masa pandemi ini, salat berjamaah kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Kita lakukan salat berjamaah, salat Isya kita dan salat lainnya itu berjamaah dengan keluarga kita. Minimal 2 orang kaum muslimin. Minimal 2 orang. Jangan sampai terlewat. Kita sholat sendirian. Sholat berjamaah di rumah di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat seperti kita mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Maka beliau SAW membawakan dalil man syahidal isya'a fi jama'atin. Siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, tentu di sini disebutkan di masjid. Adapun sekarang di masa pandemi ini, tentu kita bisa melakukan sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Kana lahu qiyamu nisfi lailah. Siapa yang sholat Isya berjamaah, maka dicatat seperti sholat separuh malam. Masya Allah. Pernah tidak kaum muslimin? Kita melaksanakan sholat tidak berhenti dari maghrib sampai setengah malam, jam 12 malam. Tentu kita jarang. Namun pahala kita bisa raih seperti mendapatkan pahala sholat setengah malam. Seperti kita sholat dari sholat maghrib sampai dengan jam 12 malam, hanya dengan melakukan ibadah sholat Isya dengan berjamaah. Wa man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailah. Maka barang siapa yang melaksanakan salat Isya dan salat subuh berjamaah, masyaallah. Kalau tadi disebutkan salat Isya saja, kalau ini salat Isya berjamaah, salat subuh juga berjamaah, tentu di masa pandemi ini sekali lagi bisa dilakukan di rumah masing-masing sebagaimana anjuran dari para ulama dan ulil amri
Apa kata Nabi SAW? Kana lahu kaqiyamil laila. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah. Sekali lagi, pernah nggak kita melaksanakan sholat semalam suntuk mulai maghrib sampai dengan subuh? Jarang kaum muslimin. Namun kita bisa mendapatkan pahala sholat seperti semalam suntuk jika melakukan dua hal ibadah ini, yaitu sholat isya berjamaah dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka ditambah lagi, beliau Hafizullah Ta'ala membawakan hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu baqiyatul lailatihi. Sesungguhnya jika seorang salat bersama imam hingga imam selesai. Nah, ini salat apa kira-kira kaum muslimin? Salat tarawih. Salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih, dalam riwayat lain ada man shalla ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai ya kaum muslimin, sampai dengan witir. Husiba lahu baqiyatu lailatihi. Maka kata Nabi SAW, dia dihitung mendapatkan pahala salatnya di sisa malamnya. Dalam hadis yang lain, kutiba lahu, maka dicatat baginya seperti melakukan ibadah salat semalam suntuk. La haula wala quwata illa billah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika malam itu, malam yang kita laksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai dengan selesai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melakukan ibadah sholat semalam suntuk, maka jika sekali lagi malam itu adalah malam qadar, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melakukan ibadah tersebut dikalikan dengan 1000 bulan. Sebagaimana nanti kita jelaskan insya Allah beberapa keistimewaan dari Lailatul Qadar. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah tidak terlihat secara khusus, namun bisa dilihat secara zahirnya adalah ketika seseorang bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah di malam tersebut. Di antaranya adalah 3 sholat yang tidak boleh, dianjurkan tidak boleh ditinggalkan. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah sampai dengan selesai bersama imam, dan kemudian sholat subuh berjamaah yang pahalanya seperti pahala sholat semalam suntuk. Maka begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jika kita ditambah dengan misalkan bersedekah di malam tersebut, kita tambah dengan tilawatul Quran, kita tambah dengan saling menasihati, memberikan pelajaran kepada keluarga kita, dan ibadah-ibadah yang lain, berzikir dan seterusnya, maka tentu kaum muslimin kita akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar dengan sempurna insyaallah ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita bersemangat. Bersemangat untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Baik di malam genap maupun di malam ganjil. Karena secara umum Nabi SAW menjelaskan, menganjurkan, taharrau, bersemangatlah kalian di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, apa doa yang kita ucapkan jika kita mendapatkan Lailatul Qadar? Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam Qadar. Karena malam ini kaum muslimin lebih afdal dari salat
malam ini lebih afdol untuk banyak beribadah karena kemuliaan malam ini. Di antaranya adalah dengan banyak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika melihat tanda malam itu tidak panas, malam itu tidak dingin, maka kalau sempatkan untuk kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, apa sih sebenarnya keutamaan Lailatul Qadar? Ini banyak sekali disebutkan oleh Nabi SAW, dirangkum oleh para ulama. Makanya beberapa yang kita sebutkan. Keutamaan Lailatul Qadar diantaranya adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Waktu diturunkannya Al-Quran. Maka dengan jelas kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Maka anggapan yang mengatakan bahwa Al-Quran turun di malam 17, di malam 18, 19, 20, Allahu a'lam. Kita berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Maka yang benar kaum muslimin, bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu di malam Qadar, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah secara berangsur-angsur. Kemudian yang kedua kaum muslimin, keutamaan Lailatul Qadar adalah sebagaimana lanjutan dari ayat yang mulia, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan atau malam Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Maksudnya adalah kaum muslimin, amalan yang dilakukan di malam Qadar, amalan ibadah yang dilakukan di malam Qadar itu lebih baik dari amalan di 1000 bulan selainnya. Lebih baik dibanding dengan 1000 bulan selainnya. Maka sungguh kaum muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang sudah rutin. Sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan amal-amal ibadah yang lain. Ya, sedekah misalkan. Ya, bisa kita lakukan. Karena mungkin biasa kita lakukan di 10 hari terakhir ini kita sudah siap-siap untuk membagikan apa? THR misalkan. Membagikan THR. Bisa kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berikan kepada si fulan, kepada saudara-saudara kita. Karena mungkin saja kaum muslimin malam itu adalah malam Qadar. Maka ketika malam itu adalah malam Qadar, maka kita dicatat seperti bersedekah 1000 bulan. Allahu Akbar. Dan pula ibadah-ibadah yang lain. Tilawatul Quran, berzikir. Berzikir itu dengan zikir yang ringan. Dengan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar,
dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik lainnya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, keistimewaan malam Qadar adalah malam penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh berkah ini adalah malam Qadar. Kemudian yang keempat kaum muslimin, malam Qadar adalah malam Ar-Ruh, yaitu malam Jibril turun pada malam Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Kemudian juga yang terakhir disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, malam Qadar adalah malam penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian juga ini yang terakhir kaum muslimin dari keistimewaan Qadar adalah Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Malam dicatatnya takdir tahunan seorang hamba. Kemudian amalan apa kaum muslimin yang kita lakukan di malam Qadar? Kita sudah singgung di penjelasan sebelumnya. Namun kita rinci lebih detail lagi. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan kaum muslimin adalah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini adalah melakukan iktikaf. Ya, tentu kaum muslimin di masa sekarang ini mungkin ada anjuran untuk tidak berkerumun. Ya, maka Allahu a'lam bishawab. Misalkan jika ada seorang yang bisa melakukan amalan ibadah ini iktikaf, maka mudah-mudahan amalan ini adalah ia mendapatkan keberkahan di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kemudian amalan yang kedua kaum muslimin, memperbanyak doa. Dan sangat dianjurkan sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala belum menjelaskan, dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada setiap waktu, terlebih di bulan suci Ramadan ini, dan terutama lagi di 10 malam di akhir malam-malam Ramadan, terutama di malam-malam genap, malam-malam ganjil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kaum muslimin, menghidupkan malam Qadar dengan melakukan sholat atau ibadah yang lainnya yang disebutkan tadi di awal. Kemudian kaum muslimin, bagaimana Lailatul Qadar bagi wanita yang sedang mendapatkan halangan? Karena mungkin ada yang mengatakan atau bertanya, orang-orang yang dengan senang hati mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan agar mereka mendapatkan keberkahan malam Qadar, maka bagaimana dengan kami, para ibu-ibu yang mungkin pada saat itu dia mendapatkan halangan, uzur, bisa haid, bisa juga mungkin masih dalam masa nifas. Maka apakah mereka ini yang mendapatkan uzur itu bisa mendapatkan kemuliaan malam Qadar? Jawabannya adalah kaum muslimin bisa. Mereka pun wanita-wanita yang sedang mendapatkan halangan, haid, datang bulan, atau dalam masa nifas, insya Allah mereka pun masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan kemuliaan malam Qadar. Bagaimana caranya kaum muslimin rahimakumullah? Bagaimana caranya? Caranya sama persis. Hanya mungkin ada 1, 2, 3 perbedaan.
dengan orang-orang yang lainnya. Wanita haid bisa melakukan banyak ibadah. Tentu ibadah-ibadah yang dilakukan oleh mereka inilah ibadah yang diperbolehkan. Sekarang kita tanya pada kaum muslimin. Ibadah apa yang tidak boleh dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang berhalangan, haid, atau nifas di malam-malam bulan Ramadan? Apa kira-kira kaum muslimin? Amal ibadah yang dilarang. Yang dilarang hanya sholat. Yang dilarang hanya ibadah sholat. Bukan siang. Kalau siang di siang harinya. Kalau ini malam. Maka ibadah itu adalah ibadah sholat. Maka selain sholat kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang mendapatkan haid, nifas, maka boleh melakukan ibadah. Ya, mendapatkan ibadah. Bisa dengan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Melalui hafalan-hafalan yang ia miliki. Atau sebagian ulama membolehkan kalau ingin membaca maka dibukakan oleh orang lain, dibuka ayat per lembarnya. Ya, oleh suami kita atau anak-anak kita dibukakan lembaran-lembarannya. Atau Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam fatwanya membolehkan dengan sarung tangan ketika memegang mushaf. Allah alam shawab. Namun ibadah ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Kemudian juga yang dilakukan oleh mereka juga berzikir, banyak berzikir. Tadi disebutkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Perbanyak. Sambil duduk kita perbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kalimat-kalimat zikir lainnya. Memperbanyak istighfar kaum muslimin. Memperbanyak membaca istighfar. Terlebih di masa-masa akhir ini kaum muslimin. Kita tentu mengharapkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan untuk banyak istighfar. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mendawamkan atau merutinkan membaca istighfar, apalagi kita ucapkan, kita rutinkan di bulan suci Ramadan ini. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan. Maka kata Nabi SAW, dengan istighfarnya tersebut, segala kesusahan, kesempitan yang ia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelonggaran. Wa min kulli hammin farajan. Dari segala permasalahannya Allah akan berikan jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan dengan memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak istighfar bagi ibu-ibu. Memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Atau doa yang dianjurkan tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada larangan bagi ibu-ibu yang sedang uzur, haid atau nifas boleh mengucapkan atau memperbanyak doa ini. Allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini dijelaskan oleh fatwa dalam fatwa Islam begitu. Ketika ditanya wanita haid boleh melakukan semua bentuk ibadah kecuali sholat, puasa, tawaf di Ka'bah dan iktikaf di masjid. Tentu di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini yang tidak diperbolehkan adalah sholat. Dan iktikaf tentu tidak boleh. Jangankan ibu-ibu, mungkin bapak-bapak pun karena sekarang memang sedang ada pandemi, maka dianjurkan untuk tetap di rumah masing-masing. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian rahimakumullah. Demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sebagai kesimpulan kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim tentu
ingin mendapatkan kebaikan di malam Qadar kelak. Maka sebagai kesimpulan yang pertama dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah atau bersemangatlah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita tidak melihat, tidak memilih apakah itu malam-malam ganjil atau malam-malam genap. Karena disebutkan tadi di awal, ganjil bisa dihitung dari awal, bisa dihitung dari sisa hari bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ketika kita bersungguh-sungguh mengisi ibadah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kaum muslimin, maka tentu kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan malam Qadar itu. Tanpa terkecuali, termasuk tadi dijelaskan, mereka-mereka yang mendapatkan halangan, uzur syar'i, wanita-wanita haid, wanita-wanita nifas. Begitu juga kaum muslimin yang mungkin Allah takdirkan di 10 hari terakhir ini mereka tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Mereka mungkin karena sakit, lemah badan, tidak bisa dan tidak dapat melakukan ibadah-ibadah yang mungkin sudah dirutinkan sebelumnya. Maka yakinlah, mereka pun bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dengan catatan, di malam tersebut mereka melakukan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan dan untuk para jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam malam Lailatul Qadar di tahun ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak ibadah, dimudahkan untuk maksimal beribadah di malam Qadar nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah pandemi ini kaum muslimin, sehingga kita dapat kembali dengan leluasa, dengan khusyuk memperbanyak ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.